sekarang kita nggak perlu saling tunggu. Bersedia menikah dengan Salsa? Insya Allah aku bersedia jadi istri kamu. Hai semua, selamat datang kembali. Cinta dalam ikhlas, film yang memberi pelajaran kita untuk memberi tanpa berharap balasan. Ikhlas adalah hal yang sulit. Athar sudah kehilangan sosok ayah sejak masih kecil. Meski begitu, luka kehilangan tersebut masih sangat dirasakan oleh Athar dan keluarganya dan membuat Athar marah dengan keadaan. Hingga pada suatu hari, takdir mempertemukan Athar dengan seorang muslimah bernama Aurora Cinta Purnama alias Ara yang mampu menarik perhatiannya. Kehadiran Ara merubah kehidupan Athar yang metal abis menjadi pemuda soleh. Film dibuka dengan Athar yang menjadi siswa baru di sekolah SMA N1 Sukaresmi Cianjur. 3 detik pertama tatapan Athar ke Ara membuatnya jatuh hati. Sejak saat itu Athar selalu curi-curi pandang, tapi Ara tak merespon sama sekali. Athar adalah anak band sekolah beraliran metal yang cukup diminati. Athar tinggal bersama ibu dan adiknya setelah bapak dan kakaknya meninggal dunia. Mereka adalah keluarga yang hangat religius dan saling mendukung satu sama lain. Ara adalah sosok gadis yang lemah lembut dan sangat agamis, sedangkan Athar anak yang begajulan jauh dari agama, karena marah dengan keadaan atas kehilangan bapak dan kakaknya. Cara mantas sendiri gimana? Cinta membuat Athar ingin berubah dan ingin memantaskan diri untuk Ara. Meski Athar masih sangat muda belia, ia sudah menanamkan diri ingin menjadikan Ara istrinya suatu saat nanti. Dibantu oleh sahabatnya Mamat, Athar mulai memperbaiki diri, dari mulai rajin belajar hingga memperbaiki penampilan yang amburadul jadi rapi badai. Ara bahkan sempat sejenak tertegun melihat penampilan baru Athar. Ditambah sekarang Athar rajin beribadah, bahkan Athar menjadi ketua rohis di sekolah dan menjadi juara 1 di kelasnya, hal yang sebelumnya tidak mungkin Athar dapatkan. Tidak hanya tentang Ara, tapi Athar mulai memperdalam ilmu agama tentang apapun yang ia lakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah semata, bukan karena mengharap pahala. Kamu dengan ikhlas lakukan cinta Allah, bukan karena mengharap pahala. Sedikit celah di hati Ara mulai terbuka untuk Athar. 3 tahun berlalu, tiba di ujung pembelajaran SMA, Athar mengungkapkan perasaannya kepada Ara tentang 3 detik tatapan mereka, dan Athar berharap Ara adalah jodohnya. Ara yang merasa masih sangat muda menjawab pertanyaan Athar dengan sangat bijak. Menurut Ara, jodoh adalah rahasia Allah. Siapapun jodoh mereka nanti, semoga yang terbaik. Sama 3 detik tatapan kita, kalau kamu yang akan jadi jodohku nantinya. Itu rahasia Allah. Kita nggak perlu saling tunggu, nggak perlu komitmen. Dan kita tak perlu saling menunggu ataupun berkomitmen, kita hanya perlu saling melepaskan dan serahkan semuanya ke Allah, jawab Ara dengan nada yang sangat lembut. Acara perpisahan angkatan Athar digelar. Athar menyanyikan lagu sendu ciptaannya yang terinspirasi dari Ara. Lirik lagu yang sendu membuat Ara tak kuasa menahan perasaannya. Ara lari ke toilet untuk menangis meluapkan kesedihannya. Biar bagaimanapun Ara juga gadis biasa yang memiliki rasa suka dan cinta untuk Athar. Dan itu menjadi pertemuan terakhir Athar dan Ara. Mereka melanjutkan pendidikannya masing-masing. Ara kuliah di Jakarta dan Athar ke Bandung. Jaga ibadahnya ya nak. Athar ke Bandung menggunakan bis. Athar duduk di sebelah Pak Farhan, orang yang baru ia kenal. Di Bandung Athar tinggal numpang di kosan Kang Zain, sahabat Mamat. Karena Athar belum memiliki uang untuk ngekos sendiri, Kang Zain adalah mahasiswa tingkat akhir yang kuliah sambil bekerja. Athar juga ikut membantu Zain berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kuliahnya. Perkuliahan berjalan normal. Athar bertemu dengan gadis cantik bernama Tari. Nampaknya Tari tertarik dengan Athar dari tatapan pertamanya. Tari adalah gadis alim yang sangat anggun. Sejak saat pertama kali bertemu dan Tari meminjamkan buku ke Athar, membuat hubungan mereka lebih dekat. Insya Allah aku punya niatan untuk menikah 3 tahun lagi. Siang itu, Athar dan Mas Eko sedang berjualan baju. Tiba-tiba ada penertiban Satpol PP. Athar dikejar-kejar hingga tak sengaja masuk ke dalam kios milik Pak Farhan. Pak Farhan adalah orang yang waktu itu duduk bersebelahan di bis. Pak Farhan meminta Athar main ke rumahnya. Athar datang ke rumah Pak Farhan bersama Zain. Saat pertama datang mereka dibukakan pintu oleh Salsa, anak Pak Farhan. Zain langsung terpesona dengan keanggunan Salsa. Sejenak mereka berdua saling bertatapan penuh arti, hingga mereka mengakhiri tatapan itu dengan cepat. Rupanya Pak Farhan memiliki bisnis yang bernama Salsabila Fashion. Karena Pak Farhan sakit jantung, Pak Farhan mengajak Zain dan Athar untuk gabung ke bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Zain dan Athar bersedia. Usaha fashion itu berkembang pesat. Pak Farhan sangat suka melihat kerja keras dan kerja cerdas Athar. Sedangkan Salsa dan Zain tampak salting. Zain sering curi-curi pandang kepada Salsa.
Mereka saling menyimpan rasa ketertarikan satu sama lain. Kembali ke kampus, di mana Tari mengajak Atar menemaninya ke perpustakaan. Tari sangat suka membaca. Tari bertanya tentang cerita Atar tempo lalu, tentang Atar yang ingin menikah muda. Lalu Tari memberi buku ke Atar untuk dibaca. Di dalam buku itu terselip sepucuk surat, di mana Tari mengungkapkan niatnya untuk mengajak Atar ta'aruf. Atar bingung karena di hatinya masih ada gadis yang ingin cari dan ia harapan sejak SMA. Aku mau ajakmu ta'aruf. Kemudian Kang Zain selaku orang yang diajak curhat menyarankan Atar untuk ikut kajian tentang ta'aruf. Atar mengikuti saran Kang Zain. Dalam kajian itu dibuka sesi tanya jawab, dan kesempatan pertama bertanya didapat oleh Ara. Atar melihat Ara di layar monitor. Setelah selesai kajian Atar mencoba mencari Ara, tapi tak ketemu. Ara telah melaju dengan mobilnya. Scene berpindah, setelah mendapat jawaban tentang ajakan ta'aruf Tari, Atar dan Tari bertemu. Atar menolak ajakan ta'aruf Tari dan mengatakan ia sedang mencari gadis yang mengisi hatinya selama ini. Dengan berbesar hati, Tari menerima keputusan Atar. Aku doakan kamu akan bertemu dengan jodoh yang seperti itu. Setelah sekian lama, akhirnya Atar pulang menyambangi ibu dan adiknya di Cianjur, sekaligus mencari Ara. Pencarian dimulai dari rumah Ara, tapi Aranya tidak ada. Kemudian Atar ke kios Mama teman SMA-nya dulu. Atar meminta tolong Mamat untuk mencari tahu nomor telepon Ara. Lalu Ara mencari ke sebuah universitas Muhammadiyah di Jakarta, tapi Ara tak tercatat universitas itu. Bernama Aurora Cinta Purnama nggak ya? Nggak ada. Kita pindah ke Ara yang pulang ke Cianjur. Rupanya Ara telah dijodohkan oleh ayahnya, tapi Ara masih bimbang. Meski begitu Ara tak menolak keinginan sang ayah. Rencana lamaran segera dijadwalkan. Tahu orang tuanya Raka, kapan tanggal lamaran yang baik? Kembali ke Kang Zain yang lagi galau untuk mengungkapkan perasaannya ke Salsabila. Kang Zain ingin melamar Salsabila. Dengan sekuat jiwa raga dan sejuta keberanian yang telah Kang Zain kumpulkan, akhirnya Kang Zain berani mengungkapkannya perasaan kepada Salsa. Kalau saya lamar jadi istri saya. Perasaan Salsa juga sama dengan Kang Zain. Salsa menerima lamaran Kang Zain. Tapi sayangnya Pak Farhan lebih menyukai Atar. Pak Farhan memiliki 3 permintaan kepada Atar. Pak Farhan meminta Atar ikut membantu mengurus yayasan yatim piatu milik Pak Farhan. Yang kedua, Atar bersedia mengurus Salsabila Fashion. Dan yang ketiga adalah gongnya. Pak Farhan meminta Atar untuk menikahi Salsa. Atar bersedia menikah dengan Salsa. Pak Farhan memberi waktu untuk jawaban yang ketiga itu. Sesampainya di kosan, Atar bertemu dengan Kang Zain dan Eko yang sedang duduk sambil ngopi. Atar ikut gabung dan mereka memberitahu jika Salsa telah menerima lamaran Kang Zain. Atar ikut senang mendengarnya. Kang Zain meminta bantuan Atar untuk menyampaikan niatnya ke Pak Farhan akan melamar Salsa karena takut Pak Farhan menolak niat Zain. Atar mengiyakan permintaan Kang Zain. Atar tak mengatakan apapun kepada Kang Zain perihal permintaan Pak Farhan yang menginginkan Atar menikahi Salsa. Atar masih terus mencari keberadaan Ara. Kali ini Atar berhasil bertemu Ara lewat Mamat. Ara yang kala itu sedang ada penelitian skripsi di Bandung, sekalian untuk bertemu dengan Atar. Atar mengungkapkan kembali isi hatinya. Atar mengatakan dia sekarang sudah siap untuk menikah, dan masih berharap Ara yang akan menjadi istrinya. Ara juga memberi jawaban bahwa Ara bersedia menjadi istri Atar. Mereka melanjutkan obrolannya sambil duduk di taman. Mereka tidak berdua melainkan bertiga dengan Mamat. Perasaan dan keyakinan kita sama. Sekarang keadaanku siap menikah. Di akhir percakapan Ara mengatakan, apakah kita dipertemukan untuk dipisahkan? Lusa akan ada orang datang untuk melamar Ara dan orang itu pilihan ayah, kata Ara. Ara berharap Atar adalah orang pertama yang datang melamarnya sebelum orang pilihan ayahnya datang. Atar berkata, insya Allah besok aku ke rumah kamu. Ada orang yang mau ngelamar aku. Aku mau kamu jadi orang pertama datang nemuin ayah. Kemudian Ara pulang ke Cianjur. Sebelum itu Atar memberikan buku berisi buku tentang puisi untuk Ara. Saatnya kembali ke Pak Farhan yang sudah menunggu jawaban atas permintaannya kepada Atar. Atar mengatakan ia tak bisa menikahi Salsa karena telah memiliki calon istri. Setelah menyampaikan keputusannya, lalu Atar pulang. Baru sampai di kosan, Atar mendapat kabar Pak Farhan kena serangan jantung dan masuk rumah sakit. Masuk IGD. Atar dan Kang Zain pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Salsa mengatakan Pak Farhan masuk ruang ICU. Setelah itu Atar yang duduk di antar Zain dan Salsa mengatakan sebuah kejujuran jika sebelum ini terjadi Pak Farhan meminta Atar untuk menikahi Salsa, tapi Atar menolak karena telah bertemu Ara dan siap untuk menikahinya.
Kang Zain kaget dan kecewa mendengar kejujuran Attar. Salsa hanya bisa menangis sedangkan Kang Zain berpasrah mencoba untuk ikhlas setelah membaca firman Allah. Kamu tidak bersedih hati terhadap apa. Dengan berbesar hati Kang Zain mendukung Attar jika masih mau menjalankan amanah dari Pak Farhan untuk menikahi Salsa. Di tengah kebimbangannya antara Ara dan amanah Pak Farhan, Attar mencoba berpasrah dan meminta petunjuk dari Allah. Dengan berlinang air mata Attar berdoa agar diberikan jalan yang terbaik. Aku nggak bisa memenuhi janji aku. Penantian terindah yang Attar perjuangkan untuk dapat menikahi Ara sudah di depan mata, tapi semua harus pupus. Ara yang telah berharap Attar menjadi imamnya harus menerima kenyataan Attar lebih memilih untuk menjalankan amanah Pak Farhan. Lagi-lagi meski sakit tapi Ara tetap tegar dan mengikhlaskan takdirnya. Salsa dan Attar bersedia untuk menikah demi Pak Farhan yang mungkin ini adalah hari-hari terakhirnya melihat dunia. Acara pernikahan pun dilakukan di hari itu juga, di rumah sakit di depan Pak Farhan yang terbaring di kasur rumah sakit. Kang Zain menjabat tangan Pak Farhan dan mengucapkan ijab kabul. Maafin Bapak. Bapak nggak tahu perasaan kalian. Salah Salsa dan Kang Zain menjadi suami istri. Jodoh memang rahasia Allah. Sebelum Attar dan Salsa menikah, Pak Farhan lebih dulu mengetahui jika Salsa dan Zain saling menyukai, hingga akhirnya membatalkan pernikahan Attar dan Salsa, dan menikahkan Salsa dengan Kang Zain. Setelah itu Attar mengejar cinta pertamanya yaitu Ara, yang hari ini akan mengadakan lamaran dengan pria pilihan ayahnya. Sekarang aku datang untuk lamar kamu. Attar yang sampai di rumah Ara sedikit lebih cepat dari rombongan calon suami Ara. Tanpa basa-basi Attar langsung mengatakan ingin melamar Ara kepada orang tua Ara. Dan saat itu rombongan telah datang dan ikut mendengar perkataan Attar. Kemudian Ara menjelaskan jika sebelumnya Ara telah lebih dulu menerima lamaran Attar. Dia menerima ajakan menikah dari Attar. Dengan berat hati ayah Ara meminta maaf kepada bakal calon besannya jika lamarannya dibatalkan. Ayah Ara kecewa dan tentunya sedikit malu karena ia merasa telah memilihkan jodoh yang terbaik untuk Ara tapi malah ditolak saat lamaran. Meskipun kecewa, ayah Ara masih mau bertemu dengan Attar dan sedikit meluapkan kekecewaannya. Orang tua Ara bertanya tentang keluarga Attar. Tanpa diduga ayah Ara mengenali almarhum bapak antar mereka rupanya bersahabat. Lampu hijau mulai bersinar. Attar mengungkapkan tujuan dan visi misinya. Pada akhirnya Attar dan Ara menikah. Perjalanan cinta yang rumit tapi dijalani dengan ikhlas membawa ke dalam kedamaian dan kebahagiaan. Cie suami aku.